Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satriwibowo dengan NPM 2259201005. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Al-Ayubi. Yang kedua ada Nurul Nabila Fitri. Yang ketiga ada Anissa Nurwahida. Yang keempat ada Heri Febrianti dan Fatma Arianti. Baik, di sini kami akan melakukan metric evaluation terhadap model yang sudah kami buat, yakni analisa faktor stres siswa dan dampaknya terhadap kesehatan mental menggunakan analisis klasifikasi dan clustering. Jadi model yang telah kami buat akan kami evaluasi menggunakan metric evaluation. Baik, sedikit saya akan jelaskan gambaran umum apa itu metric evaluation. Metric evaluation adalah sekumpulan metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model dalam melakukan prediksi dan klasifikasi. Metrik ini membantu untuk menilai performa model dengan cara membandingkan hasil prediksi model terhadap nilai yang sebenarnya atau label asli. Contoh metrik evaluasi yang umum digunakan diantaranya yang pertama akurasi, yakni persentase prediksi yang benar dibandingkan dengan total prediksi. Yang kedua precision, yakni seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua prediksi positif. Yang ketiga recall atau sensitivitas, yakni seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua data positif yang sebenarnya. Yang keempat ada F1 score, yakni kombinasi antara precision dan recall. Yang selanjutnya ada area under the curve atau AUC, adalah ukuran kemampuan model untuk membedakan antar kelas. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa model. Ini yang pertama ada model random classifier, yakni ini adalah model yang kami latih. Kami melatih model menggunakan model random classifier. Selanjutnya kami akan membandingkan model random classifier kami dan dibandingkan dengan Knack-Borst classifier atau dengan metode KNN. Yang ketiga, kami akan membandingkan dengan logistic regression. Yang keempat, kami akan membandingkan model kami dengan gradient boosting atau SGB classifier. Yang terakhir atau yang kelima, kami akan membandingkan model kami menggunakan multi-layer neural network sederhana. Baik, untuk materi yang pertama, yakni model random forest classifier, akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Ayubi. Lalu selanjutnya, yakni pendekatan antara model forest random classifier dan Knack-Borst classifier atau KNN yang akan dijelaskan oleh Nurul Nabila Fitri. Yang ketiga adalah pendekatan dengan random forest classifier dengan logistic regression akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang keempat, pendekatan dengan model random forest classifier dengan gradient boosting atau SGB classifier yang akan dijelaskan oleh Anissa Nurwahida dan Hera Febrianti. Yang terakhir, pendekatan model random forest classifier dengan multi-layer atau neural network sederhana yang akan dijelaskan oleh Fatma Arianti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk penjelasan yang pertama model forest random classifier akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Ayubi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz Al-Ayubi dari kelompok 5 NPM 22592010. Di sini saya akan menjelaskan hasil materi dari hasil kerja kelompok kami, model random forest classifier, ialah evaluasi matrik pada model menggunakan random classifier dengan menjelaskan kode. Try atau split digunakan untuk membagi database menjadi dua bagian, satu untuk pelatihan training dan satu lagi untuk
penguji tes. Yang kedua, random Poisson Clevis, model random flash untuk kualifikasi yang digunakan untuk membangun model, akurasi skor, precision skor, Rachel skor, F1 skor, drop skor, ROC out skor, metrik evaluasi untuk menilai kinerja model. X nya fitur data input, Y nya label output data tes zin 0.3 30% data akan digunakan untuk pengujian tes, sisanya 70% untuk pelatihan terakhir. Random stake 42 menetapkan nilai acak untuk memastikan hasilnya konsisten, membuat objek model random, dan mengetikkan model menggunakan data pelatihan, menghitung berbagai metrik evaluasi hasil prediksi yang dites. Akurasi presentasi prediksi yang benar adalah precision, Rachel, F-score, predicate proba, dan out-score. Dalam inti dari kode ini bertujuan untuk membangun model kualifikasi menggunakan random force, melatih model tersebut dengan data, memprediksi hasil pada data uji, dan mengevaluasi performa model menggunakan berbagai metrik seperti akurasi, precision, Rachel, F1, skor, dan out dan ROC. Di sini ada tampilan dari codingannya, yaitu from expression import random split, dan saya akan persingkat seperti ini dengan membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian, melatih model random force, memprediksi data pada set pengujian, mengevaluasi model menggunakan berbagai metrik itu, dan selanjutnya mengembalikan metrik ke evaluasi. Dan di sini ada hasil dari akurasi, presisi, recall, F1 score, dan output. Dari output ini ditampilkan berikut penjelasan metrik-metrik hasil. Maka dari evaluasi model, yang pertama akurasi, nilai dari 0.8939 89,39%, makna bermodel berhasil memprediksi dengan benar sekitar 89,39%. dari kata data uji, akurasi, dan adalah data metrik yang menunjukkan proporsi prediksi yang benar, keseluruhan prediksi yang benar dari buat model. Yang kedua, pricing weight, nilainya makna prediksi mengukur sebagai banyak dari prediksi positif yang benar. Backhead berarti rata-rata prediksi dihitung dengan pertimbangan jumlah datanya setiap kelas. Nilai yang ditujukan bahwa model memiliki kemampuan yang banyak untuk membuat prediksi positif yang relevan. Yang ketiga, Rachel, nilainya seperti ini, 0.8939 89,39%, maknanya menunjukkan berapa banyak data positif sebenar yang berhasil dideteksi oleh model sebagai positif, sama seperti versi yang Rachel dihitung dalam bentuk rata-rata terimbang model maupun prediksi sekitar 89,39% dari semua data yang seharusnya positif. Yang keempat, F1 score, nilainya sama yang sudah di atas, dan hasilnya rata-rata heroic dan precision dan Rachel. Metode ini memberikan seimbangan antara precision dan Rachel, yaitu menunjukkan bahwa model mampu menjaga keseimbangan yang baik antara prediksi benar dan mencakup data yang benar-benar prediksi Rachel. Yang kelima, Aurek, nilainya sama, beda ya, 0.9878 98,78%, maknanya adalah undercraft adalah ukuran kemampuan model intermereka antar kelas. Nilai mendekati satu menunjukkan model memilih performa yang baik dalam desain kelas positif dan negatif. Nilai 0.9878 berarti model hampir sempurna dalam memilihkan kelas-kelas di data uji. Meskipun dari output memiliki model performa yang sangat baik ditunjukkan oleh metrik-metrik evaluasi yang tinggi. Yang kedua, precision Rachel, F1 score menunjukkan bahwa model keseimbangan pricing benar dalam mendeteksi seluruh positif. Output sangat tinggi dengan 68% menunjukkan model yang dapat mendeteksi untuk memisahkan kelas yang menjadikan sempurna. Ya, sebaiknya metode selanjutnya adalah perbandingan pendekatan. Kali selanjutnya oleh kawan saya. Sekian dari hasil presentasi
yang bisa saya rangkum. Saya juga materi akan tahu sama berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabila Fitri, NPM 22592010. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu perbandingan pendekatan random forest classifier dan clinic Bohr classifier. Di sini pertama kita ke coding dulu. Di sini ada untuk melatih model KKN, lalu memprediksi data pada set pengujian dengan model KKN, mengevaluasi model KKN menggunakan berbagai metrik. Nah, di sini ada untuk menghitung akurasinya, menghitung presisi rata weighted-nya, lalu menghitung recall rata-rata weighted-nya, dan ini untuk menghitung F1 score rata-rata weighted-nya. Lalu di sini ada untuk AUC atau area under curve, dibutuhkan skor probabilitas untuk setiap kelas. Lalu menghitung AUC untuk multi kelas dengan pendekatan one versus rest. Lalu mengembangkan metrik evaluasi untuk model KKN, dan ini untuk menggabungkan hasil evaluasi dari random forest dan KKN. Nah, di sini ada penjelasan dari kodenya. Baris ini mengimport kelas clinic Bohr classifier dari library clinic Bohr. Kelas ini digunakan untuk membuat dan melatih model KKN. Lalu clinic Bohr classifier membuat objek model KKN. Yang ketiga, KKN model fit, X frame, Y frame, melatih model dengan menggunakan data latih, X frame untuk fitur dan Y frame untuk label. Lalu setelah model KKN dilatih, model ini digunakan untuk melakukan prediksi pada data uji atau X-test. Hasil prediksi disimpan dalam Y frame KKN. Lalu menghitung akurasi model, yaitu presentasi prediksi yang benar. Fungsi akurasi skor membandingkan label yang diprediksi dengan label asli. Lalu menghitung precision yang menunjukkan beberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua prediksi positif. Lalu menghitung recall, yaitu seberapa banyak data positif yang sebenarnya berhasil diprediksi dengan benar. Lalu F1 score adalah gabungan dari prediction dan recall, memberikan keseimbangan antara keduanya. Lalu predict proba menghasilkan probabilitas prediksi untuk setiap kelas yang diperlukan untuk menghitung AUC. Dan yang terakhir, rough out score menghitung AUC atau area under the ROC curve yang digunakan untuk menilai kemampuan model dalam membedakan antara kelas-kelas. Parameter multi-kelas OKR digunakan untuk masalah klasifikasi multi-kelas one versus rest. Ringkasannya, kode di atas melatih model KKN, membuat prediksi pada data uji dan mengevaluasi model dengan beberapa metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC. Hasil evaluasi ini kemudian digabungkan dengan hasil dari model random forest untuk dibandingkan. Dan ini ada outputnya. Random forest akurasinya 0,89 sekian, presisi atau weighted-nya 0,894 sekian, lalu recall 0,89 sekian, F1 score-nya 0,89 sekian juga. Untuk AUC-nya atau ROC-nya 0,98. Untuk KKN-nya akurasinya 0,88. Lalu presisinya 0,88 sekian. Lalu pada recall 0,88 sekian, F1 score 0,88 sekian, AUC atau ROC 0,96 sekian. Penjelasan dari output ini,
Yang pertama di random forest ini nilai akurasinya 0,89, maknanya model random forest berhasil diprediksi dengan benar sekitar 89,39% dari total data ujian. Akurasi mengukur proporsi prediksi yang benar dari keseluruhan data ujian. Lalu yang kedua, presisi nilainya 0,8941 atau 49,41%, maknanya presisi menunjukkan seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua prediksi positif. Weighted berarti presisi dihitung dengan mempertimbangkan bobot atau jumlah data di setiap kelas. Nilai ini menunjukkan bahwa random forest memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membuat prediksi yang relevan. Lalu yang ketiga, recall nilainya 0,8939 atau 89,39%, yaitu maknanya recall menunjukkan seberapa banyak data positif yang sebenarnya berhasil dideteksi oleh model. Sama seperti presisi, recall dihitung secara seimbang untuk semua kelas. Model random forest berhasil mendeteksi 89,39% data positif. Yang keempat ada F1 score, nilainya 0,8938 atau 89,38%, yang berarti F1 score adalah rata-rata harmonik dari presisi dan recall, memberikan keseimbangan antara keduanya. Nilai ini menunjukkan bahwa random forest mampu menjaga keseimbangan yang baik dalam memprediksi dengan benar dan mencakup data positif yang benar. Dan yang terakhir ada AUC atau ROC, nilainya terdapat 0,9878 atau 98,78%, yaitu artinya area under the curve atau AUC menunjukkan kemampuan model dalam membedakan antara kelas-kelas. Nilai 0,09878 menunjukkan bahwa random forest memiliki performa yang hampir sempurna dalam memisahkan kelas. Lalu di K-means neckboards-nya atau KKN-nya, akurasinya terdapat 0,8848 atau 88,48%, yang artinya model KKN berhasil memprediksi dengan benar sekitar 88,48% dari total data uji. Akurasi model ini sedikit lebih rendah dibandingkan random forest. Lalu pada presisinya nilainya 0,8872 atau 88,72%, yang artinya presisi model KKN menunjukkan seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua prediksi positif. Nilainya lebih rendah dibandingkan random forest menunjukkan bahwa KKN kurang efisien dalam menghasilkan prediksi positif yang relevan. Lalu yang ketiga terdapat recall dengan nilai 0,8848 atau 88,48%, yang artinya recall model KKN menunjukkan bahwa model ini berhasil mendeteksi sekitar 88,48% data positif. Nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan random forest. Yang keempat di F1 score-nya dengan nilai 0,851 atau 88,51%, yang artinya F1 score ini model KKN memberikan keseimbangan antara presisi dan recall. Nilainya lebih rendah dibandingkan random forest menunjukkan bahwa KKN memiliki kinerja yang lebih lemah secara keseluruhan. Dan yang terakhir pada AUC-nya atau ROC-nya terdapat nilai 0,9649 atau 96,49%, yaitu artinya AUC menunjukkan kemampuan KKN untuk membedakan antara kelas-kelas. Nilainya cukup tinggi tetapi lebih rendah dibandingkan random forest, menunjukkan bahwa KKN sedikit kurang handal dalam memisahkan kelas positif dan negatif. Lalu ada kesimpulan perbandingannya. Yang pertama, performa random forest secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan K-means neckboards atau KKN berdasarkan semua metrik evaluasi, termasuk akurasi, presisi, recall, F1 score, dan AUC. Lalu yang kedua, random forest unggul dalam menangani klasifikasi multi-kelas, terutama dengan nilai AUC yaitu nilai 98,78% yang lebih tinggi dibandingkan KKN dengan nilai 96,49%.
Yang terakhir yaitu KKN, meskipun lebih sederhana, memiliki kinerja yang cukup baik, tetapi sedikit tertinggal dalam hal efisiensi dan kemampuan diskriminasi kelas dibandingkan Random Forest. Model Random Forest dapat dianggap sebagai pilihan yang lebih andal untuk tugas klasifikasi ini. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky. Kepada Rizky saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Triwibowo dengan NPM 2259-2010-05. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perbandingan antara model Random Forest Classifier yang akan dibandingkan dengan Logistic Regression. Jadi model kami adalah Random Forest Classifier. Akan coba kami bandingkan dengan model dengan menggunakan metode Logistic Regression. Baik, di sini yang di bawah ini ada penjelasan code-nya. Yang pertama, kita akan mengimport Logistic Regression tentunya. Yang kedua, kita akan melatih regression logistiknya. Di sini kami akan membuat objek regression logistik menggunakan max iternya yaitu 1000 dan random state-nya 42. Membuat objek model regression logistik dengan parameter. Jadi ini dibuat parameternya max iternya 1000 dan random state-nya 42. Oke, untuk max iter 1000 ini menunjukkan jumlah iterasi maksimum untuk konvergensi, dan random state 42 menjaga konsistensi dengan hasil menetapkan seed acak atau melatih model regresi logistik menggunakan logrank underscore model.fit yang dimana di dalamnya ada xtrain dan ytrain. Untuk melatih model dengan menggunakan data latih, xtrain untuk fitur dan ytrain-nya untuk label. Ini. Oke. Lalu selanjutnya menghitung akurasi model akurasi skor, yang dimana di dalamnya ada ytest dan ypret logrer. Menghitung akurasi model yaitu persentase prediksi yang benar. Fungsi ini membandingkan label yang diprediksi ypret logrer dengan label aslinya. Selanjutnya ada menghitung precision score, yang dimana di dalamnya ada ytest, ypret, logrer, dan average atau rata-rata, dan zero deviation menghitung precision yang menunjukkan seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua prediksi positif. Yang dimana di dalam parameternya ada average atau precision dihitung dengan memberikan bobot sesuai dengan proporsi setiap kelas. Zero deviation ini sama dengan 0, yakni menghindari kesalahan jika ada divisi 0. Selanjutnya ada menghitung recall score, yang dimana di dalamnya ada ytest, ypret logger, average, dan zero deviation menghitung recall yaitu sebanyak data positif yang sebenarnya berhasil diprediksi dengan benar. Sama seperti precision, parameter average weighted digunakan untuk memberikan bobot pada kelas yang berbeda. Selanjutnya ada menghitung F1 score, dimana di dalamnya ada ytest, ypret, zero deviation sama dengan 0 adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall yang memberikan keseimbangan antara keduanya, di mana di weighted average ini digunakan untuk mempertimbangkan bobot kelas yang berbeda. Selanjutnya ada menghasilkan probabilitas prediksi untuk Auklogrer model prediksi predict underscore probra, yang dimana ada ytest menghasilkan probabilitas prediksi untuk setiap kelas. Probabilitas ini diperlukan untuk menghitung AUK. Lalu menghitung AUK atau under the rock curve, yang dimana dalamnya ada ytest, yprob, logger, dan multi class OVR, yang dimana digunakan untuk menangani masalah klasifikasi multi class dengan pendekatan one versus rest.
Lalu menyimpan metrik evaluasi regression. Semua metrik evaluasi disimpan di dalam direktori yang bernama evaluation metric logger untuk mempermudah nanti penyimpanan dan analisis lebih lanjut. Selanjutnya menggabungkan hasil evaluasi dengan model random forest. Hasil evaluasi dari model regression logistik digabungkan dengan hasil evaluasi random forest ke dalam direktori combined metric untuk mempermudah perbandingan. Jadi nanti semua model yang sudah dilatih termasuk random forest, classifier, dan regression logistik akan ditampilkan menggunakan combined metric. Jadi kode ini melatih regression logistik untuk memprediksi pada data uji dan mengevaluasi model dengan berbagai metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan aux. Yang dimana ini akan dibandingkan ya dengan model kita yakni random forest classifier. Berikut adalah outputnya di random forest classifier-nya. Untuk tingkat akurasinya yakni 0,89, presisinya 0,89, recall weighted-nya 0,89 juga, untuk F1 score weighted-nya adalah 0,89 juga, dan untuk output-nya 0,98. Sedangkan untuk regresi logistik dia tingkat akurasinya berada di 0,88, untuk presisinya berada di 0,88 juga, untuk recall weighted-nya juga berada di 0,88, F1 score-nya pun begitu 0,88, dan untuk output-nya dia berada di 0,98. Berikut adalah penjelasan dari output tadi. Untuk random forest, akurasi 0,89 atau 89,39 berhasil memprediksi dengan benar sekitar 89,39% dari total data uji. Akurasi ini mengukur seberapa sering prediksi model sesuai dengan label sebenarnya. Jadi untuk akurasi di random forest ini cukup tinggi ya. Dia mencapai 89,39%. Sedangkan untuk presisi weighted-nya dia mencapai nilai 0,89 atau 89,41%. Prediksi mengukur seberapa banyak relevan prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua prediksi positif. Presisi model random forest ini cukup tinggi ya teman-teman, mencapai 89,41%, yang menunjukkan performa yang baik dalam menghasilkan prediksi positif yang relevan. Selanjutnya ada recall weighted, di mana ini mencapai 89,39%, yang menunjukkan seberapa baik model mendeteksi data positif yang sebenarnya. Selanjutnya ada F1 score, di mana dia mencapai 89,38, yang dimana gabungan dari precision dan recall. Nilai ini menunjukkan keseimbangan yang baik antar kemampuan model untuk menghasilkan prediksi positif yang benar dan mencakup semua data positif. Yang terakhir ada outcrop, dia nilainya mencapai 98,78%. Ini untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan antar kelas-kelas. Performanya juga cukup hampir sempurna ya dalam memisahkan kelas positif dan negatif. Lanjut untuk output dari regresi logistik, dia untuk tingkat akurasinya 88,48%. Dia berhasil memprediksi dengan benar sekitar 88,48% dari data uji. Akurasi ini sedikit rendah ya dibandingkan dengan model random forest kita tadi yang mencapai 89,39%. Selanjutnya untuk regresi logistiknya, untuk presisinya dia mencapai 88,58%, yang dimana menunjukkan seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua prediksi positif. Nilainya juga sama, lebih rendah juga dengan model kita tadi random forest classifier. Selanjutnya ada recall.
di mana dia mencapai nilai 88,48%, menunjukkan bahwa regresi logistik berhasil mendeteksi sekitar 88,48% dengan data positif. Nilai ini juga lebih rendah juga dibandingkan dengan Random Forest Classifier model kita. Selanjutnya ada F1 score, dia mencapai 88,48%. Dia menunjukkan keseimbangan antar presisi dan recall, nilainya lebih rendah dibandingkan dengan Random Forest yang kita buat. Selanjutnya ada Output, dia mencapai 98,45%. Di sini dia menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam membedakan antar kelas, meskipun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan Random Forest. Ini ada kesimpulan dari kedua model yang telah kita bandingkan. Untuk Random Forest-nya sendiri, dia memiliki performa yang cukup baik ya teman-teman, dibandingkan dengan regresi logistik, termasuk akurasi, presisi recall, F1 score, dan untuk outnya. Model Random Forest menunjukkan akurasi yang cukup tinggi, yakni 89,39%, dibandingkan dengan model regresi logistik, dia hanya mencapai 88,48%. Yang dimana berarti model ini lebih sering memprediksi dengan benar. Dalam hal out juga, Random Forest memiliki nilai 98,78%, dia lebih tinggi dari regresi logistik. Jadi keseluruhan Random Forest ini dia lebih andal atau lebih bagus digunakan dibandingkan menggunakan logistik regression. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nurwahida dan Hera Febrianti. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Nurwahida, NPM 2259201003. Perbandingan pendekatan selanjutnya yaitu Random Forest Classifier dan Gradient Boosting atau XGB Classifier. Di sini ada penjelasan kode. Yang pertama, mengimpor library XGB Classifier. Baris ini mengimpor kelas XGB Classifier dari library XGBoost. Kelas ini digunakan untuk membuat dan melatih model gradient boosting dengan algoritma XGBoost. Yang kedua, membuat objek model gradient boosting XGB Classifier. Random state sama dengan part2, use label encoder sama dengan false, eval metric sama dengan mlog-loss. Membuat objek model gradient boosting dengan parameter (2). Random state sama dengan 42, menjaga konsistensi hasil dengan menetapkan set acak. Use label encoder sama dengan false, menonaktifkan penggunaan label encoder bawaan XGBoost. Eval metric sama dengan mlog-loss, mengatur metrik evaluasi selama pelatihan menjadi log-loss multiclass. Selanjutnya, melatih model XGBoost, XGB model, fit, Xtrain, Ytrain, melatih model dengan menggunakan data latih, Xtrain untuk fitur dan Ytrain untuk label. Lalu, melakukan prediksi pada data uji setelah model dilatih. XGB model predict, Xtest digunakan untuk membuat prediksi pada data uji, Xtest. Hasil prediksi disimpan dalam YPRED XGB. Selanjutnya, menghitung akurasi model, akurasi score. Menghitung akurasi model, yaitu presentasi prediksi yang benar. Fungsi ini membandingkan label yang diprediksi dengan label asli. Lalu menghitung precision score. Menghitung precision yang menunjukkan seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua prediksi positif. Parameter (2). Average sama dengan weighted. Precision dihitung dengan memberi bobot sesuai dengan proporsi setiap kelas. Zero division sama dengan 0, menghindari kesalahan jika ada divisi 0. Menghitung recall score.
menghitung recall, yaitu seberapa banyak data positif yang sebenarnya berhasil diprediksi dengan benar. Sama seperti precision, parameter average sama dengan weighted digunakan untuk memberikan bobot pada kelas yang berbeda. Selanjutnya, menghitung F1 score. F1 score adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall yang memberikan keseimbangan antara keduanya. Weighted average digunakan untuk mempertimbangkan bobot kelas yang berbeda. Menghasilkan probabilitas prediksi untuk AUC XGB model predik proba. Menghasilkan probabilitas prediksi untuk setiap kelas. Probabilitas ini diperlukan untuk menghitung AUC. Menghitung AUC, area under the Rogers curve. Menghitung AUC, parameter multiclass sama dengan OVR digunakan untuk menangani masalah klasifikasi multiclass dengan pendekatan 1 vs rest. Lalu menyimpan metrik evaluasi gradient boosting. Semua metrik evaluasi disimpan dalam Dictionary Evaluation Matrix XGB untuk memudahkan penyimpanan dan analisis lebih lanjut. Menggabungkan hasil evaluasi dengan model random forest, hasil evaluasi dari model gradient boosting, evaluation matrix XGB digabungkan dengan hasil evaluasi random forest, evaluation matrix ke dalam dictionary combined matrix untuk memudahkan perbandingan. Lalu ada ringkasannya. Kode di atas melatih model gradient boosting menggunakan XGBoost, membuat prediksi pada data uji, dan mengevaluasi model dengan berbagai metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC. Hasil evaluasi ini kemudian digabungkan dengan hasil dari model random forest untuk dibandingkan. Di sini ini kodenya, lalu ini hasil outputnya. Untuk penjelasan output selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hera Febrianti. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya, Nisa Nur Wahida. Perkenalkan, nama saya Hera Febrianti, NPM 2259201026. Di sini saya sebagai pramateri selanjutnya, yaitu untuk penjelasan output. Dari output yang ditampilkan, berikut adalah penjelasan untuk metrik evaluasi model random forest dan gradient boosting beserta maknanya. Materi pertama ada random forest. Akurasi nilainya itu ada 0,8939 atau 89,39%. Makna model random forest berhasil memprediksi dengan benar sekitar 89,39% dari total data uji. Akurasi menunjukkan kemampuan model untuk menghasilkan prediksi yang benar secara keseluruhan. Kedua ada presisi, nilainya ada 0,8941 atau 89,41%. Makna presisi mengukur seberapa relevan prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua prediksi positif. Berarti, presisi dihitung dengan memperhitungkan bobot atau jumlah data di setiap kelas. Kemudian ada recall, nilainya ada 0,8939 atau 89,39%. Makna recall menunjukkan seberapa banyak data positif sebenarnya yang berhasil dideteksi oleh model random forest memiliki kemampuan mendeteksi data positif sebesar 89,39%. Kemudian ada F1 score, nilainya ada 0,8938 atau 89,38%. Makna F1 score adalah rata-rata harmonik dari presisi dan recall, memberikan keseimbangan antara keduanya. Nilai ini menunjukkan performa random forest yang konsisten. Terakhir ada AUC atau ROC, nilainya ada 0,9878 atau 98,78%. Makna AUC sendiri menunjukkan kemampuan model untuk membedakan antara kelas positif dan negatif. Random forest memiliki performa hampir sempurna dalam memisahkan kelas dengan nilai AUC yang sangat tinggi. Materi kedua ada gradient boosting.
yang dimana akurasi nilainya ada 0.8788 atau 87.88%. Makna model gradient boosting berhasil memprediksi dengan benar sekitar 87.88% dari total data uji. Akurasinya lebih rendah dibandingkan dengan random forest. Presisinya ada nilai 0.8793 atau 87.93%. Maknanya presisi model gradient boosting sedikit lebih rendah dibandingkan dengan random forest, menunjukkan bahwa gradient boosting memiliki kemampuan yang lebih lemah dalam menghasilkan prediksi positif yang relevan. Kemudian ada rekal, nilainya itu ada 0.8788 atau 87.88%. Makna rekal menunjukkan bahwa gradient boosting berhasil mendeteksi 87.88% data positif, nilainya lebih rendah dibandingkan random forest. Kemudian ada F1 score, nilainya itu ada 0.8787 yaitu 87.87%. Makna F1 score menunjukkan keseimbangan antara presisi dan rekal. Nilai ini mengindikasikan bahwa gradient boosting memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan dengan random forest. Dan terakhir ada AUC atau ROC, nilainya itu ada 0.9841 atau 98.41%. Maka makna AUC gradient boosting menunjukkan performa yang sangat baik dalam membedakan antara kelas-kelas, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan random forest. Terakhir adalah kesimpulan perbandingan, yang dimana ada random forest unggul dalam semua metrik dibandingkan dengan gradient boosting, terutama dalam hal akurasi, yang dimana ada 89.39%, PS 87.88%, dan AUC 98.78%, PS 98.41%. Performa gradient boosting cukup kompetitif, tetapi secara konsisten lebih rendah dibandingkan random forest dalam hal presisi, rekal, F1 score, dan AUC. Kemudian ada random forest memiliki keunggulan dalam mengatasi kompleksitas data karena pendekatan ensemble-nya yang menggunakan lebih banyak pohon keputusan dibandingkan gradient boosting yang membangun model secara bertahap. Model random forest tetap menjadi pilihan yang lebih andal untuk dataset ini dengan performa yang lebih tinggi dalam semua aspek evaluasi dibandingkan gradient boosting. Baik, mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dengan saya Fatma Ariyati, NPM 2259201013. Saya akan melanjutkan penjelasan. Yang kelima ini ada random forest classifier dan multilayer atau neural network sederhana. Untuk penjelasannya di sini ada penjelasan kodenya, yaitu mengimpor library MLPC classifier. Baris ini mengimpor kelas MLP classifier dari library Scikit Neural Network. Kelas ini digunakan untuk membuat dan melatih model neural network berbasis multilayer perceptron atau MLP. Kemudian itu ada untuk membuat objek model neural network atau MLP. MLP classifier atau random stats ini sama dengan 42. Max iternya ada 1000. Membuat objek model neural network dengan parameter. Kemudian ada random stats sama dengan 42. Ini menjaga konsistensi hasil dengan menetapkan shade acak. Kemudian max iter sama dengan 1000, yaitu menentukan jumlah iterasi maksimum untuk proses pelatihan. Kemudian ini melatih model neural network atau MLP. MLP model.fit atau X-train, Y-train. Melatih model dengan menggunakan data latih, X-train untuk fitur dan Y-train untuk label.
Kemudian melakukan prediksi pada data uji setelah model dilatih. MLP, model.predict atau X-test digunakan untuk membuat prediksi pada data uji. X-test, hasil prediksi disimpan dalam y_pred_MLP. Kemudian menghitung akurasi model, akurasi _scored atau y_test y_pred_MLP. Perhitungan akurasi model yaitu presentasi prediksi yang benar. Fungsi ini membandingkan label yang diprediksi atau y_pred_MLP dengan label asli yaitu y_test. Kemudian menghitung precision score atau y_test y_pred_MLP. Average sama dengan weighted 0 underscore deviant sama dengan 0. Menghitung precision yang menunjukkan seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua prediksi positif. Kemudian di sini ada parameternya. Yang pertama average sama dengan weighted, yaitu precision dihitung dengan memberi bobot sesuai dengan proporsi setiap kelas. Selanjutnya ada zero division sama dengan 0, yaitu menghindari kesalahan jika ada divisi 0. Menghitung recall. Kemudian ada recall score atau y_test y_pred_MLP. Average sama dengan weighted. Kemudian ada zero division sama dengan 0. Menghitung recall yaitu seberapa banyak data positif yang sebenarnya berhasil diprediksi dengan benar. Sama seperti precision, parameter average atau sama dengan weighted digunakan untuk memberi bobot pada kelas yang berbeda. Kemudian menghitung F1 score. F1 score atau y_test y_pred_MLP average sama dengan weighted 0 division sama dengan 0. Ada rata-rata harmonik dari precision dan recall yang memberikan keseimbangan antara keduanya. Weighted average digunakan untuk mempertimbangkan bobot kelas yang probabilitas diperlakukan untuk menghitung kelas yang berbeda. Kemudian menghasilkan probabilitas prediksi untuk UC MLP, model predik proba atau X-test menghasilkan probabilitas prediksi untuk setiap kelas. Probabilitas ini diperlukan untuk menghitung UC. Kemudian menghitung UC atau area under the rock curve, rock AUC score dalam kurung y_test y_prob ML multi class sama dengan OVR. Menghitung AUC atau area under the rock curve, parameter multi underscore class sama dengan OVR digunakan untuk menangani masalah klasifikasi multikelas dengan pendekatan one vs rest. Menyimpan matrik evaluasi neural network. Semua matrik evaluasi disimpan dalam dictionary evaluation matrix MLP untuk memudahkan penyimpanan dan analisis lebih lanjut. Kemudian menggabungkan hasil evaluasi dengan model random forest. Hasil evaluasi dari model neural network atau evolution matrix MLP digunakan dengan hasil evaluasi random forest atau evaluation matrix ke dalam dictionary combined matrix untuk memudahkan perbandingan. Kemudian di sini untuk ringkasannya, kode di atas melatih model neural network menggunakan MLP classifier.
membuat prediksi pada data uji dan mengevaluasi model dengan berbagai matriks seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC. Hasil evaluasi ini Hasil evaluasi ini kemudian digabungkan dengan hasil dari model random forest untuk dibandingkan. Di sini kodenya ini untuk melatih model neural network menggunakan multilayer perceptron atau MLP. Kemudian inisialisasi model dengan iterasi maksimum 1000. Melatih model pada data pelatihan. Ya, lanjut dengan memprediksi data pada set pengujian dengan model neural network. Mengevaluasi performa model neural network menggunakan berbagai matriks. Menghitung recall rata-rata weighted, kemudian menghitung F1 score rata-rata weighted. Menghitung AUC atau area under curve. Kemudian di sini mendapatkan probabilitas prediksi untuk setiap kelas. Di sini juga menghitung AUC dengan pendekatan 1vs res untuk multi kelas. Selanjutnya di sini menyimpan matriks evaluasi untuk model neural network. Di sini untuk menggabungkan hasil evaluasi dari random forest dan neural network. Ini untuk outputnya. Di sini untuk penjelasan outputnya dari matrik evaluasi model random forest dan neural network atau MLP. Yang pertama random forest. Akurasinya ini nilai 0,8938 atau 89,39%. Maknanya model random forest berhasil memprediksi dengan benar sekitar 89,3089% dari total data uji. Akurasi ini menunjukkan tingkat keberhasilan prediksi model secara keseluruhan. Kemudian ada presisi weighted. Di sini nilainya 0,8941 atau 89,41%. Maknanya ini presisi menunjukkan seberapa relevan prediksi positif dibandingkan dengan semua prediksi positif. Nilai ini menunjukkan bahwa random forest dapat membuat prediksi positif yang relevan dengan sangat baik. Kemudian recall atau weighted dengan nilai 0,8939 atau 89,39%. Maknanya recall mengukur seberapa baik model mendeteksi semua data positif yang sebenarnya. Random forest berhasil mendeteksi 89,39% dari semua data positif. Kemudian ada di F1 score weighted dengan nilai 0,8938 atau 89,38%. Maknanya F1 score adalah rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Nilai ini menunjukkan bahwa model random forest ini ya memiliki keseimbangan yang baik antara kemampuan untuk membuat prediksi positif yang relevan dan cakupan data positif. Kemudian di sini ada AUC atau ROC. Di sini dengan nilai 0,9878 atau AUC ROC dengan nilai 0,9878 atau 98,78%. Maknanya AUC mengukur kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Nilai AUC ini menunjukkan bahwa random forest memiliki performa yang hampir sempurna dalam memisahkan kelas. Selanjutnya untuk neural network atau MLP, di sini dia punya akurasi nilai 0,8969 atau 89,69%. Maknanya ya model neural network atau MLP ini berhasil memprediksi dengan benar sekitar 89,69% dari total data uji. Akurasi model ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan random forest ya. Kemudian ada presisi weighted. Di sini dia punya nilai 0,8999.
atau 89,99%. Maknanya presisi neural network menunjukkan kemampuan model untuk menghasilkan prediksi positif yang relevan. Nilai presisi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan random forest. Kemudian ada recall weighted, di sini dia punya nilai 0,8969 ya, atau 89,69%. Maknanya ini berarti recall menunjukkan bahwa neural network berhasil mendeteksi 89,69% data positif yang sebenarnya. Model ini memiliki tingkat recall yang lebih tinggi dibandingkan random forest. Kemudian ada F1 score weighted dengan nilai 0,8961 atau 89,61%. Maknanya F1 score neural network menunjukkan keseimbangan antara presisi dan recall. Nilai ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan random forest, yang menunjukkan bahwa neural network memiliki performa yang lebih baik secara keseluruhan. Kemudian ada AUSI-ROC dengan nilai 0,9759 atau 97,59%. Yang berarti AUSI neural network ini menunjukkan kemampuan model dalam membedakan antara kelas-kelas. Meskipun AUSI ini sangat baik, nilai AUSI neural network sedikit lebih rendah dibandingkan random forest. Jadi di sini kesimpulan perbandingannya yaitu neural network atau MLP memiliki performa yang lebih baik dalam beberapa metrik, termasuk akurasi, yaitu 89,69% vs 89,39%, presisi, recall, dan F1 score. Hal ini nunjukin bahwa neural network sedikit lebih efektif ya dalam memprediksi dengan benar dibandingkan random forest. Namun, random forest ini kan memiliki nilai AUSI 98,78% ya, yang lebih tinggi dibandingkan dengan neural network 97,59%. Menunjukkan bahwa random forest memiliki keunggulan dalam kemampuan membedakan antara kelas-kelas. Secara keseluruhan, kedua model menunjukkan performa yang sangat baik. Neural network lebih unggul dalam akurasi prediksi, tetapi random forest sedikit lebih andal dalam diskriminasi kelas. Jadi secara keseluruhan model random forest classifier yang kami gunakan terbukti memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.